Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Karunisa dengan NIM 2025-030-1014. Sebelumnya saya hormati Bu Novia Angela selaku dosen. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan ragam bahasa. Nah, sebelum mengenal ragam bahasa, kalian tahu nggak sih apa itu bahasa? Bahasa merupakan suatu ungkapan yang dimaksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Nah, menurut Bacaman dalam Sri Tata tahun 2019, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda. Menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Nah, menurut Mito Rahayu tahun 2009, ragam bahasa terjadi karena adanya ragam wilayah pemakaian bermacam-macam seperti penutur. Ragam bahasa dalam satu simpulan, ragam bahasa adalah variasi bahasa seseorang yang muncul akibat berbagai faktor yang dimiliki seperti topik, hubungan antar pembicara, medium, wilayah, tingkat pendidikan, dan situasi pemakai. Nah, di sini ada 7 pandangan penggolongan dalam ragam bahasa. Selanjutnya, ragam lisan. Apa sih yang dimaksud dengan ragam lisan? Ragam yang muncul ketika penutur berbahasa berhadapan langsung dengan lawan bicara, sehingga dapat diperjelas dengan gerak tangan, anggukan kepala, serta ekspresi wajah dan juga intonasi. Nah, di dalam ragam lisan ini kita memerlukan dua orang atau lawan bicara. Ini juga tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ini tuh berlangsungnya cepat. Contoh penggunaannya saat pandangan mata bertanding sepak bola, musibah kecelakaan pesawat gitu. Selanjutnya, di sini ada contoh ragam lisan berdasarkan aspek bahasa, yaitu seperti aspek bentuk kata, kosakata, dan struktur kalimat. Bentuk kata seperti baca, nulis, nolak, bikin, dan kasih tahu sifat khas ragam lisan yang tidak resmi. Ragam lisan tulis akan berubah menjadi ragam membaca, menulis, menora, dan membuat dan memberitahukan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas ragam tulis. Ragam tulis itu harus lebih cermat karena lawan bicara tidak ada di depan mata langsung, tetapi tidak dapat diperjelas juga dengan gerak tangan atau intonasi. Kaidah bahasanya itu kebahasannya harus jelas seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini juga menjadi ciri sangat penting dalam ragam tulis, seperti tidak memerlukan orang kedua teman orang bicara yang tadi saya sebutkan. Terus juga ini bersifat objektif, tidak tergantung kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Nah, kedua ketentuannya tuh seperti kita memakai ejaan resmi, menghindar dari unsur kedaerahan, memakai fungsi gramatikal secara ekspresif, memakai bentuk sintetis, memakai partikel secara konsisten. Terus juga menghindari unsur leksikal yang berpengaruh seperti bahasa daerah. Nah, pasti ada kelebihan dan kelemahan di dalam ragam tulis. Kelebihannya itu informasi dapat dikemas sebagai media atau materi yang menarik untuk dan menyenangkan. Umumnya dimiliki oleh kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Kelemahannya, tidak ada sarana untuk memperjelas seperti bahasa lisan sehingga harus disusun lebih sempurna. Selanjutnya, tidak mampu menyajikan berita secara lugas dan jernih bila harus meningkat kaidah yang cenderung miskin daya pikat atau kurangnya daya pikat. Nah, ini ada perbandingannya ragam lisan dan ragam tulis. Selanjutnya, di sini ada ragam baku dan ragam tidak baku. Apa sih ragam baku? Ragam baku merupakan kaidah yang lebih lengkap. Biasanya terjadi pada karya-karya ilmiah, laporan resmi, seminar-seminar, pidato resmi, pidato resmi atau kenegaraan, dan wawancara resmi. Nah, kalau ragam tidak baku biasanya terdapat penggunaan bahasa sehari-hari seperti percakapan di pasar, pembicaraan tidak resmi kayak di lingkungan rumah atau juga artikel populer, media televisi atau hiburan dan seperti juga kayak sinetron. Nah, di sini ada ragam baku tulis, ragam baku lisan, dan ragam baku standar. Ragam baku tulis merupakan ragam resmi yang dalam buku pelajaran atau ilmiah meliputi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUBI. Nah, sedangkan ragam baku lisan itu tuh nilainya tergantung pada besar kecilnya
pengaruh logat atau dialek yang daerah yang digunakan dalam percakapan tersebut. Nah, standarnya, semisal standar perbedaan gigi itu menggunakan kata yang sopan dan kata ganti seperti Anda, Bapak, atau gue. Selanjutnya juga ada penggunaan kata tentu, istilah seperti baku dan bidang ilmu. Penggunaan imbuhan secara jelas dan teliti, penggunaan kata sambung atau konjungsi, kelengkapan fungsi kalimat seperti SPO. Nah, di sini juga ada ragam ilmiah dan ragam populer. Ragam bahasa di bidang wacana meliputi ragam ilmiah. Digunakan dalam kegiatan ilmiah, ilmiah, ceramah, tulisan ilmiah, dan ragam populer biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari tulisan populer. Ciri ragam ilmiah itu merupakan menggunakan bahasa Indonesia yang ragam baku. Seperti yang tadi aku sebutkan ciri-cirinya, menggunakan kalimat efektif menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda. Jadi nggak boleh pakai kata ganda ya teman-teman. Kata dan istilah bermakna lugas, menghindari makna kias, menghindari penonjolan pesona demi objektivitas. Karena ada keselarasan, keteruntunan antar posisi dan antar linea. Tuh. Nah, di sini ada ragam dialek terpelajar resmi dan tak resmi. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia dapat diperinci berdasarkan ciri kedaerahan, kependidikan, dan sikap penuturnya. Seperti ada jenis ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Biasanya tuh kalau ragam dialek itu tuh seperti gue udah baca buku itu. Terus kalau ragam terpelajar, saya sudah membaca buku itu. Kalau ragam resmi sama aja, saya sudah membaca buku itu. Dan kalau ragam tak resmi kayak aku udah baca buku itu atau saya sudah membaca buku itu. Ragam menurut daerah itu muncul jika dan penutur itu melakukan komunikasi berasal dari satu suku yang sama. Ragam ragam beralih bila pelaku multiteknik atau suasana berubah dari tak resmi menjadi resmi, teman-teman. Nah, sekarang aku mau bahas tentang ragam politik, hukum, sosial, dan fungsional. Nah, apa sih itu ragam politik? Ragam politik biasanya berisi tentang kebijakan yang dibuat penguasa untuk menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Penguasa merupakan salah satu sumber penutur berpengaruh dalam perkembangan bahasa di masyarakat. Sedangkan ragam hukum, cirinya adalah kalimat yang panjang pada pola luas bahasa hukum Indonesia banyak didasarkan pada hukum pada peninggalan zaman Belanda. Ragam sosial adalah norma kaidah yang didasarkan kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial. Dan ragam fungsional disebut juga dengan ragam profesional terkait dengan profesi atau lembaga lingkungan. Tentunya misal kayak ragam keagamaan, ragam kedokteran, dan ragam teknologi. Di sini ada ragam jurnalistik dan ragam sastra. Ragam jurnalistik digunakan dalam pers, media cetak, video, audio, dan multimedia, termasuk dalam bahasa ringkas. Nah, di sini juga ada beberapa sifatnya seperti bahasa yang padat, berpusat pada apa yang dibicarakan. Selanjutnya ada ragam sastra, itu tuh bersifat subjektif. Letur, kontraktif, kreatif, dan inovatif digunakan untuk menyampaikan emosi, fantasi, dan penghayatan batin dengan bentuk istimewa. Jadi kalau ragam sastra itu tidak memakai kalimat yang tidak efektif, jadi banyak memakai kalimat yang tidak efektif dan kata bermakna konotasi untuk membangun pencitraan dalam imajinasi seorang pembacanya. Nah, ini ada beberapa ragam bahasa menurut Cher. Idiolek, ragam bahasa bersifat perseorangan. Variasi bahasa menjadi ciri khas individu saat berbahasa. Kedua, ada dialek. Ragam bahasa yang digunakan sekelompok anggota masyarakat di wilayah tertentu. Jadi semacam dialek Bali dengan dialek Yogyakarta. Nah, selanjutnya ada sisiolek, itu tuh ragam bahasa digunakan sekelompok anggota masyarakat dari golongan sosial tertentu. Misalnya ragam bahasa masyarakat umum dengan golongan terdidik. Selanjutnya ada fungsiolek, ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan bidang tertentu seperti ragam sastra, pengungkapan atau kiasan, dan ilmiah secara logis dan SK. Selanjutnya, di sini ada ragam baku atau standar, digunakan dalam situasi formal atau resmi, perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi menjadi dasar ukuran komunikasi resmi, wacana teknis. Selanjutnya ada ragam non-baku atau non-standar,
dalam situasi informal atau tidak resmi, kaidah-kaidah terbahasa juga dalam ragam ini sering kali dilanggar. Nah, selanjutnya ada ragam lisan digunakan secara lisan untuk membantu mimik atau gerak tubuh Indonesia yang berbeda dengan seseorang eh, membaca yang mengucapnya dengan ragam tulis yang harus diupayakan untuk jelas bantuan tersebut. Tuh, apa bantuan tersebut. Nah, di sini ada ragam resmi dan tak resmi. Ragam resmi digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan, peraturan, dan undangan resmi. Ini tuh harus menggunakan unsur gramatikal atau explicit konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, penggunaan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan EYD, dan juga menghindari unsur kedaerahan. Kalau ragam tak resmi digunakan dalam situasi tak resmi seperti pergaulan, biasa sehari-hari, dan juga cirinya tuh kebalikan dari ragam resmi. Nah, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu apa sih? Bahasa Indonesia yang baik dan benar berarti memakai ragam bahasa Indonesia yang serasi dengan sasarannya, sekaligus mengikuti kaidah bahasa yang betul dalam ragam bahasa baku. Konsekuensi logis pemakaian. Pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama dan sering menggunakan bahasa baku. Kendalanya yang harus dihindari yaitu interferensi, integrasi, campur kode, alih kode, dan bahasa gaul tanpa disadari digunakan dalam komunikasi resmi. Sesuai Sumpah Pemuda pada alinea ketiga yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.